Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di mata kuliah perpajakan. Salam kenal dari saya Brian Givan. Takutnya lupa gitu ya, karena sudah beberapa hari kita nggak ketemu atau beberapa minggu bahkan kita nggak ketemu. Saya dosen di kelas ini. Kelasnya kalau nggak salah kelas 632D ya. Apa saya salah nih? Jangan saya salah kelas lagi. Pertemuan 9 kita akan membahas tentang PPN. Tadi kita sudah coba share keadaan dan kondisi masing-masing. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Video ini akan saya share di channel YouTube saya, Brand Givan. Jika ada yang kelewat materinya, boleh silakan cek di channel YouTube saya, Brand Givan. Kalau yang mau on cam, monggo. Off cam pun tidak masalah, karena kalian yang penting mendengar suara saya. Saya tidak akan ada interaksi dengan teman-teman semua kecuali urgent dan izin untuk share screen. Oke, pertemuan 9 tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Baru-baru ini bulan Maret ya, tepatnya kemarin tuh efektif sih mulai April. Pemerintah sedang mengganti regulasi dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan UUP, UHP, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, di mana pajak pertambahan nilai berubah nilainya. Yang tadinya semula 10%, kini menjadi 11%. Mungkin teman-teman nggak sadar, coba cek deh belanjaannya. Atau makan di MCD, di Ricis, di mana sih kalian kalau makan? Marugame, ya dimanapun itu ya tempat-tempat kalian makan, coba kalian cek struknya, di sana tulisan PPN-nya berapa persen. Apakah masih 10% atau sudah berubah menjadi 11%? Nyatanya pemerintah sudah menerapkan regulasi PPN menjadi 11%. Dan di tahun 2025 nanti, 25, sekarang tahun berapa sih? 22 ya. Tahun 2025 nanti PPN akan berubah menjadi 12%. Ya, lama-lama PPN bisa 90% kali ya. PPN 90% tuh mahal bayar pajaknya doang ketimbang makannya. Makannya mah cuman Fanta Float di MCD, PPN-nya sampai 10.000. Nah, ini dasar hukumnya. Yang paling baru, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Oke, saya perbesar sedikit ya. Kelihatan nggak sih kalian? Kelihatan kok. Nah, kenapa ada undang-undang, ada perubahan undang-undang PPN? Pertama, pemerintah harus adanya efisiensi. PPN Indonesia 63,58%. Artinya apa? 63,58%. Artinya Indonesia baru bisa mengumpulkan 63,58% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. Bayangkan, pemerintah tuh baru narikin PPN ya baru segitu gitu. Harusnya kan 100%, tapi baru mampu 63%. Tandanya apa? Tandanya ya masih banyak orang-orang yang belum store tentang PPN tersebut ke pemerintah, atau bahkan dia bersembunyi gitu ya, sehingga pemerintah sulit untuk mencari siapa nih yang harusnya bayar PPN yang harus dipungut. Nah, hal ini karena masih terdapat barang dan jasa yang belum masuk ke dalam sistem. Itu pun terjadi juga. Jadi kalau kalian beli barang gitu ya, beli makanan, ada juga ini bukan di Jakarta pasti ya, di tempat lain. Ada yang barang itu belum masuk ke data tersebut, belum tersimpan sehingga nggak bisa dipotong PPN. Contoh seperti itu. Nah, selain itu juga penyebabnya masih banyaknya fasilitas PPN yang diberikan. Untuk memperluas basis perpajakan, maka non-BKP, BKP itu barang kena pajak, dan non-JKP, JKP berarti jasa kena pajak, menjadi BKP dan JKP, dan pengurangan beberapa kriteria fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang tadinya non-BKP dan non-JKP jadi ya BKP aja atau JKP aja. Diperluas. Dan yang ketiga, tingginya tax expenditure. 65% dari total expenditure 2019. Nah, teman-teman tahu nggak tuh apa
tax expenditure. Monggo silakan dicari ya. Nanti saya tanya di grup nih yang bisa jawab, dapat poin tambahan. Nah, tahu nggak sih teman-teman kenapa sih harus sampai segininya pemerintah buat naikin pajak, memperluas pajak, menaikkan pajak? Tahu nggak kenapa? Ada yang tahu? Boleh on mic kalau yang tahu bergabung bersama saya. Siapa yang tahu? Kenapa sih sampai segininya pemerintah? Di tahun ini ya, tahun 2022. Kenapa nggak dari tahun 2010 misalkan, atau 2019 misalkan? Kenapa baru sekarang? Utang Ya, Indonesia makin meningkat, Pak. apanya tuh yang meningkat? Utang negara, Pak. Hutang negara. Oh, jadi maksudnya pajaknya ini untuk bayar hutang gitu ya? Iya, Pak. Iya, sebenarnya nggak sampai sejauh itu. Nggak sampai sejauh itu. Memang ada beberapa bagian, betul juga, Nure. Ada beberapa bagian part dari pajak ini yang dialokasikan untuk bayar hutang. Namun pemerintah tidak berdalil seperti itu. Karena kalau dalil seperti itu, pasti akan menjadi serangan masyarakat. Ya kenapa kamu berhutang gitu kan? Kenapa berhutang segala macam bla 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 bla, makin banyak hutang. Tapi yang angkat oleh pemerintah adalah karena Indonesia bahkan dunia 2020 2021 pemasukannya anjlok, APBN-nya anjlok, belanjanya meningkat, pendapatannya anjlok. Apa sebabnya? Pandemi. Nggak lain nggak bukan pandemi. Pandemi membuat banyak perusahaan yang tidak bisa bayar pajak. Bahkan apa istilahnya, ya tutup karena nggak ada pemasukan bagi perusahaan tersebut kan. Sementara pemerintah ngambil pajaknya dari perusahaan, betul kan? Nah perusahaannya minta keringanan, udah gitu nggak mau bayar pajak ya karena nggak ada yang bisa dibayarkan. Akhirnya pemasukan pemerintah berkurang tahun 2020 2021. Sementara pemerintah pun harus memberikan bantalan kepada ya masyarakat prasejahtera. Bantalannya apa? Bansos. Teman-teman tahu bansos ya? Apa ada yang dapat bansos di sini? Keluarganya, tetangganya? Nah, bansos ini pun juga diambil dari APBN. Nah, APBN kan dari pajak ya, dari pajak. Bansos yang begitu banyaknya sampai triliunan rupiah harus diberikan kepada masyarakat, dari mana uangnya? Ya dari pajak, dari APBN. Nah, maka dari itu tahun 2022 ini pemerintah merasa Indonesia sudah semakin bertahan, sudah bisa keluar dari zona pandemi. Sehingga istilahnya sudah bisa kita kenakan kelimpahan pajak, penambahan pajak. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang punya uang. Contoh PPN. PPN ini pasti akan kena kalau kita punya uang. Kalau kita nggak punya uang, kita nggak kena PPN. Contoh seperti apa? Tadi Nure. Nure disorong mau makannya di mana? Di MCD misalkan. Di MCD. Kalau mau makan di MCD kan harus punya uang ya. Nah, orang-orang yang prasejahtera levelnya atau tidak mampu, nggak punya uang untuk makan di MCD. Mendingan makan 30.000 itu bahkan buat 3 hari kan. 10.000 sehari, 10.000, 10.000. Ternyata Nure punya uang 30.000 bisa untuk makan di MCD. Tandanya Nure adalah orang yang mampu. Maka dari itu dikenalah pajak 11%. Nah, gitu. Jadi tidak kena pada orang-orang yang tidak mampu. Karena orang-orang tidak mampu tidak bisa beli MCD, tidak bisa beli ricis, tidak bisa belanja segala macam karena nggak mampu. Untuk makan sehari-hari pun susah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kadang di Indonesia celakanya banyak orang-orang yang mampu merasa dirinya nggak mampu. Ini bahayanya. Sehingga saat apapun yang naik dari pajak misalkan langsung demo. Ya, pemerintah kan mendukung rakyat susah. Nah, ini ada rakyat yang pura-pura susah. Nah, ini bahaya. Nah, jadi teman-teman yang sudah memiliki ketermampuan, sudah punya kemampuan untuk belanja misalkan, tandanya kamu dikatakan mampu. Karena banyak di luar sana orang-orang yang nggak mampu buat beli MCD katakanlah ya. Saya branding MCD nih, semoga ada sponsor MCD masuk. Contoh seperti itu. Oke, kita ke ini dia.
Ada tadi ya yang saya bilang, yang non BKP berubah jadi BKP. Apa itu? Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Emas gitu ya, emas, tambang, segala macam. Tadinya kan non BKP. Dia nggak kena pajak. Sekarang adanya undang-undang HPP, jadi barang kena pajak. Mau dipajakin tuh, gede. Nah, orang-orang perusahaan-perusahaan yang punya barang hasil tambang ini kan perusahaan besar, nggak mungkin perusahaan kecil. Jadi pemerintah mensasarnya adalah orang-orang yang besar, gitu, bukan orang-orang kecil. Lalu barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Contohnya apa? Minyak goreng, beras. Tadinya bukan non BKP, sekarang jadi BKP. Seperti itu. Dan lain-lain sebagainya ya. Saya mau percepat. Ini kita punya 53 slide loh. Banyak banget nih. Nah, ini dia. Kalau ini yang JKP, jasa kena pajak. Yang di garis, yang di highlight kuning ya, ada jasa keagamaan. Jasa pelayanan rumah ibadah. Jasa pelayanan rumah ibadah tuh siapa sih? Marbot. Atau kalau di gereja namanya apa ya? Saya kurang tahu deh. Kalau di masjid namanya marbot kan. Nah, lalu jasa, kalau di pelayanan rumah ibadah tuh ada pengurus ya. Pengurus di gereja ada pengurus gereja, ada suster gereja, ada pendeta di gereja. Nah, itu juga dapat ini kan insentif. Kena pajak. Sekarang jadi non JKP. Non JKP berarti tidak kena jasa kena pajak. Ada namanya apa lagi nih? Jasa kesenian dan hiburan. Nah, ini jadi non JKP juga. Jasa perhotelan non JKP. Yang di kuning-kuningin tuh ya, yang baru-baru. Jasa penyediaan tempat parkir non JKP juga. Berarti tidak kena jasa kena pajak. Tuh. Jadi ini hal-hal yang baru yang dirubah oleh pemerintah. Fasilitas PPN. Nah, untuk mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, maka diperlukan fasilitas PPN. Nah, apa aja tuh? Pertama, ada barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat. Tadi ya, saya bilang ada beras, ada gabah, jagung, bahan kebutuhan pokok lah ya. Sayuran. Nah, itu yang baru nih. Pasal 168 ayat 1A. Nah, karena perpajakan itu kebanyakan hitung-hitungannya, kemarin kan juga 35 soal kebanyakan ngitung ya. Jadi konsepnya itu hanya sekedarnya saja. Lebih fokus kalian di perhitungannya. Di PPN juga ada perhitungannya. Seperti apa? Seperti ini nih. Ini bisa dibaca ya. Nah, ini dia nih perhitungannya. Tarif PPN, tarif umumnya itu adalah 10%. Dan semenjak ada Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, maka berubah menjadi 11% per 1 April kemarin. Dan rencananya akan naik menjadi 12% per 1 Januari 2025. Ini tidak saya bahas, saya mau ke perhitungan. Pengertiannya dulu deh, PPN itu apa pengertiannya? PPN berarti kepanjangan dari pajak pertambahan nilai atau pajak atas konsumsi umum dalam negeri. Konsumsi itu bisa yang dikenakan, bisa yang dimakan, itu konsumsi ya. Di daerah pabean. Dalam negeri maksudnya ya di daerah kita ya, pabean. Baik berupa BKP, barang kena pajak, maupun JKP, jasa kena pajak, yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Kenapa bertingkat? Ya karena ada tingkatannya tadi, 11%. Gitu. Nah, ada lagi jenis-jenisnya. Sejarah nggak akan saya bahas. Karakteristik PPN. Sebenarnya saya juga sudah buatkan video tentang PPN ini. Adanya di channel YouTube saya tentang PPN. Namun itu tahun lalu, yang PPN masih belum berubah 11%. Tapi di video tersebut membahas tentang definisi, karakteristik, pengertian-pengertian umum yang bisa kalian tonton, bisa kalian simak. Jadi di video ini atau di mata kuliah ini saya nggak bahas ya. Saya mau skip ke yang lainnya. Jadi kalian bisa lihat karakteristik PPN di video saya yang lainnya. Nanti saya share linknya. Cari aja PPN Brian Givan. Pasti muncul. Nih, saya mau ke contoh kasus. Ini contoh kasus. Kelihatan nggak sih tulisannya? Kecil banget ya?
Masih kelihatan, Pak. Masih kelihatan. Oke, contoh seperti ini. PPN multi stage tax. PTX adalah perusahaan yang memproduksi barang kena pajak, di mana BKP tersebut dipasarkan melalui saluran distribusi nggak langsung. Nah, rantai jalur produksi PTX itu ada pabrikan, agen, pengecer, dan terakhir konsumen. Untuk memproduksi produk X dibutuhkan totalnya 10 juta. Kita masuk ke biaya tuh, PTX 10 juta. Ini saya kasih garis ya, biar teman-teman paham. Nah, di markup oleh PTX 5 juta. Sehingga produk X di markup, tahu ya markup teman-teman? Markup itu dinaikkan harganya. Nah, kan modalnya 10 juta, di markup menjadi 15 juta. Nah, 15 juta masuk ke DPP. DPP itu dasar pokok penjualan. Dasar pokok penjualan DPP, dasar pokok penjualan. 15 juta. Nah, agen menjual produk X, jadi agen. Setelah PTX, agen. Nah, si agen ini menjual produk X ke retail dengan markup keuntungan 15% dari harga beli. Berarti kan dia belinya 15 juta dikali 15% kan untuk markup harganya. Berarti 2.250.000. Nah, sehingga produk X dijual ke retail seharga 17.250.000. Dari mana? Dari 15 juta ditambah 2.250.000. Sehingga DPP-nya menjadi 17.250.000. Paham ya, teman-teman? Nah, sedangkan retail kembali mengambil keuntungan 10% dari harga beli ke agen tadi. Harga belinya berapa? 17.250.000. 10%-nya berapa dari segitu? Ya 1,725 ditambahkan 17.250 tambah 1.725 menjadi 18.975.000. Kita tulis ya DPP-nya. Nah, sekarang ditanya, PPN dihitung berdasarkan DPP, dasar pengenaan pajak. Maka, berapa total PPN yang dipungut untuk produk X? Nah, ini dia. Jadi, rumusnya ya tinggal PPN masukkan dulu ya. Ini sorry, masih ada nggak ya penjelasannya? Oh, nggak ada. Yang ini nih, kursor saya kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ini Kelihatan, Pak. dapat dari mana? Dari 11% dikali yang nomor satu ini, dari biaya. Kenapa 11%? Karena PPN-nya kan 11% ya. 11%. Berarti 11% PPN masukkan menjadi 10 juta dikali 11%. Sama dengan 1,1. Yang ini juga sama. 15 juta dikali 11%. 1,6. 17 juta dikali 11%, 1897. Oke? Aman ya? Aman. Ada DPP-nya. Tadi udah tuh dijelaskan DPP-nya. Dasar pengenaan pajak. Nah, PPN keluarannya berapa? PPN keluarannya ya 11% dikali DPP. Ada PPN masukan. PPN masukan berarti PPN saat dia harga beli. Kan dia beli nih, belinya harganya 10 juta. Itu kena PPN. Nah, saat dia menjual, namanya keluaran, menjual, kena pajak lagi, PPN lagi, 11% lagi. Dari 15 juta, kan awalnya dia jual 10 juta. Terus dia jual harga 15 juta ke si agen. Sorry, ke si agen. Nah, si agen jual ke retail 15 juta, 17 juta 250 dikalikan dengan 11%. Ini hasilnya. Nah, tinggal deh tambahan pajaknya. Nomor 5 yaitu 4 dikurang 2. 4 ini keluaran dikurang dengan yang 2 masukan. Hasilnya 550. 1650 dikurang 1.100.000 sama dengan 550. Dalam soal ini poinnya adalah kalian harus tahu dulu perjalanan DPP-nya. Harus baca tuh soalnya. DPP-nya gimana ya? Karena kalau sudah dapat DPP-nya baru kalian bisa menghitung PPN masukan dan PPN keluaran. Kalau PPN masukan berarti harga saat dia membeli barang. Saat si agen ini membeli barang ke si PTX. Agen beli barang ke PTX kan 10 juta. Agen jual 15 juta. Contoh seperti itu. Nah, ini juga sama nih. Yang penting teman-teman tahu DPP-nya dulu,
Kemudian tentukan PPN masukan berdasarkan barang yang dibeli, harga yang dibeli, PPN keluaran berdasarkan DPP-nya. Dan tinggal pajaknya, ya berarti PPN keluaran dikurang PPN masukan, selisihnya. Seperti itu. Mana lagi ya hitung-hitungannya ya. Karakteristik sudah ada di video saya selanjutnya. Mekanisme juga ada, pengenaan pajak PPN ada, aduh gede banget. Saya cari lagi ya, ada hitung-hitungannya. Objek PPN juga ada di video saya PPN. Sudah dijelaskan juga. Pasalnya masih sama. Ada banyak banget slide-nya ya. Ini kalau dibahas satu persatu, nggak cukup sampai sehari nih. Ini dia nih, ada dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak ini kan diatur dalam Undang-Undang PPN pasal 1 ayat 17. Berarti yang namanya dasar pengenaan pajak ya ada, yaitu jumlah harga jual. Jumlah harga jual yang tadi kita bahas. DPP-nya berapa? Yang dia jual berapa harganya? Modalnya 10 juta. Dia mau ngambil keuntungan 5 juta di markup, ya 15 juta. Itu DPP-nya. Atau bisa juga penggantian, atau nilai impor, atau nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang berdasarkan pasal 1 ayat 18 yang dimaksud dengan harga jual. Kalau harga jual ini ya uang gitu ya, uang ya semua biaya, bedakan antara harga jual dengan DPP. Langsung ke contohnya. Pabrik biskuit nih, selaku PKP, PKP itu pengusaha kena pajak. Ya, PKP itu pengusaha kena pajak. Menyerahkan sejumlah biskuit hasil produksinya kepada pedagang besar, nih saya nih, pabrik biskuit ke pedagang besar, harga jual seluruhnya 100 juta. Atas penyerahan ini terhutang PPN 11%. Itu udah pasti ya, PPN 11% yang baru. Pajak yang terhutang dihitung sebagai berikut. Harga jualnya berapa? 100 juta. Ya berarti PPN-nya 11% dikali 100 juta sama dengan 11 juta. Nah, itu untuk harga jual. Kan yang ditanya harga jual gitu ya. Berapa pajak terhutang dari harga jual? Nah, sekarang ada lagi nih. Contoh seperti ini. Nih, PT Adi. Dari mana soalnya nih ya? Ya, PT Adi dengan PT ini dari sini. Dalam sebuah perjanjian, jasa kebersihan cleaning service antara PT Adi dengan PT Mitra, terdapat rincian biaya yang harus dibayar oleh pihak yang menerima jasa dalam 1 bulan. Ini cleaning service ya. Sebulannya 15 juta. Preminya, ada preminya 500.000. Itu sudah kesepakatan. Bukan ketetapan, tapi kesepakatan. Ditambah honor petugas kebersihan. Ada honornya nih. Totalnya adalah 20.500.000. Penggantian 20.500. Berarti penggantian ini sama dengan DPP. Seperti yang saya sampaikan tadi. Nih, DPP berarti harga jual, penggantian, nilai ekspor. Nah, jadi kalau ditanya berapa DPP-nya, ya 20.500.000. Total dari yang dijumlahkan ini. Nah, ada lagi contoh nih. PT X mengimpor barang A yang punya harga dalam CIF, kalau CIF itu harga impor ya. CIF itu harga impor. CIF sebesar 25.000 US dollar. Dan berdasarkan buku tarif bea masuk dari bea dan cukai, bea masuknya 25%. Kurs pajak 12.000. Bukan 10 nih, tapi 12.000. Perhitungan PPN yang terhutang atas barang impor adalah sederhananya. Harga CIF-nya berapa? 25 dolar. 25.000 dolar. Bea masuknya tadi 25%. Kursnya 12%. CIF-nya kita rupiahkan dulu. Berarti 300 juta. 12 kali 25. 300 juta. Bea masuknya berapa? Ya bea masuk berarti 25% dikali CIF-nya ini dalam rupiah, bukan dalam dolar. Oke? Sama dengan 75 juta. Berapa nilai impornya? Nilai impor berarti harga CIF ditambah bea masuk. Sama dengan 375 juta. Gampang ya?
Nah, berapa PPN-nya? Ya tinggal 375 juta dikali 11%. Sama dengan 41 juta 250. Kalau yang ditanya berapa nilai impor, jawabannya ini. Tapi kalau yang ditanya berapa PPN, jawabannya yang ini. Nih, 41 juta. Gampang ya? Gampang. Apalagi ya? Ini juga sudah. Tarif PPNBM. Tarif PPNBM ini adanya di Undang-Undang PPN pasal 8, itu paling rendah 10%, paling tinggi 200%. Tahu nggak PPNBM? PPNBM ini barang mewah. Jadi kalau barang mewah tuh kayak Ferrari, Tesla, mobil-mobil mewah, yacht. Tahu nggak sih yacht? Yacht itu apa ya? Kapal pesiar gitu ya. Nah itu kena PPNBM tuh barang mewah. Nah kayak misalkan siapa? Rosa. Rosa punya Tesla ya, kemarin baru beli ya Tesla ya, habis dapat THR kan. Nah itu kena tuh Rosa. Habis beli Tesla. Tesla berapa sih harganya? Itu kena PPNBM. Nah, contoh seperti itu. Dari mulai 10 sampai 200%. Nah, kalau tarif ekspor BKP, barang kena pajak yang tergolong mewah, pajaknya 0%. Kenapa 0%? Karena kalau ekspor ini kan kita menjual, ya, kita menjual ke luar negeri kan. Nah, pemerintah sangat baiknya tidak kena pajak tuh barang mewah. Ya pertanyaannya, barang mewah kita apa sih? Barang mewah yang Indonesia buat, coba sebutkan. Apa barang mewah yang kita bisa buat? Erigo. Erigo itu barang mewah nggak? Kemarin saya jalan-jalan ke mall ya, ke mall. Salah satu mall lah di Jakarta. Ada promo Erigo. Dari jauh saya dipanggil, ayo, 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 beli satu gratis dua, dapat tiga kan jadinya. Beli satu gratis dua, Erigo. Silakan bebas gratisnya. Jadi kalau beli kaos bisa dapatnya jaket, bisa dapatnya hoodie atau celana gitu bebas. Saya tertarik dong, Erigo gitu kan. Siapa yang nggak tahu Erigo? Pas saya datangin itu mbak-mbaknya, yang ini mbak, saya suka nih mbak. Berapa harganya? Saya hoodie tapi bukan hoodie, kayak jaket tapi kancing gitu, dicetrek gitu. Ya kancing lah pokoknya. Bagus sih mbak, berapa harganya mbak? Navy, warna navy. Oh ini harga 500.000. Hah? 500.000? Oh jadi harganya satu 500.000, dapatnya tiga. Oh ini barang mewah berarti mbak ya? Selevel sama Balenciaga ya? Atau Louis Vuitton ya? Itu Erigo. Mungkin Erigo bisa masuk ke barang mewah PPNB, tapi kayaknya enggak sih. Nah, itulah mengapa Indonesia, khususnya pemerintah, memberikan tarif 0% kepada yang tergolong barang mewah. Nah, itu ada rinciannya lagi. Apa saja barang mewah di Indonesia? PR buat teman-teman semua mencari tahu. Nanti chat di grup ya. 2 pertanyaan tuh tadi, 1 sama 2. Apa aja nih barang mewah kita yang diekspor ke luar negeri? Yang ayat 3-nya ketentuan tentang kelompok BKP yang tergolong mewah yang dikenai PPNBM dengan tarif sebagaimana dimaksud ayat 1 yang ini. Yang PPNBM ini. Kalau PPNBM ini paling rendah, Pak, ini kok paling rendah 10% tapi ekspor 0%. Ya, PPNBM berarti barang dari luar. Barang mewahnya dari luar. Kalau yang ini pengecualian nih. Barang mewah untuk ekspor 0% pengecualian. Jadi kamu beli Tesla harga 1M itu udah kena PPN 10%. Nah, ada cara perhitungan PPN, saya juga sudah siapkan di channel YouTube saya. Bagaimana cara menghitung PPN, cuma tarifnya masih 10%. Nah, 10% itu bisa kalian rubah aja menjadi 11%. Atau misalkan tarifnya masih 10/100 ya, berarti tinggal ganti 11/100. Gitu. Sayang videonya udah upload, mau bikin lagi juga ya bisalah nanti saya bikin lagi. Itu yang mau saya share tentang perhitungan di PPN dan sekelumit materi tentang PPN. Ada yang sudah pusing? Pusing ya? Ya kalau perpajakan begitulah teman-teman. Kalian sudah pengalaman dalam UTS perpajakan kemarin. Infonya banyak hitung-hitungan. Ya berarti fokus belajarnya di hitung-hitungan, tapi tidak
melewatkan konsep atau teorinya. Biasanya tuh konsepnya tentang berapa tarif gitu kan ya. Berapa tarifnya? Oh, 20%. Berapa tarif PPNBM ekspor? Oh, 0%, Pak. Berapa tarif PPNBM impor? Berapa tarif PPN yang sekarang gitu. Itu nanti di UAS gitu kurang lebih pertanyaannya. Dan selebihnya ya hitung-hitungan. Ya semoga lancar lah UASnya. Cukup itu dari saya. Semoga perkuliahan kita hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar, di chat grup WhatsApp kita, jawaban yang tadi saya tanyakan. Kalau nggak tahu pertanyaannya apa, ya nonton aja nih video ini. Saya langsung upload kok di YouTube saya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat istirahat. Yang belum sampai rumah, ya semoga bisa sampai rumah selamat sampai tujuan. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah berkenan untuk join di Zoom. Jumpa lagi dari sekian banyak hari sebelumnya ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau menyinggung. Sesungguhnya kata-kata yang keluar itu murni dari saya dan saya mohon maaf. Dan segala kelebihan yang saya miliki berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.